Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jikalau pada saat ini bersama-sama kami boleh memasuki tahun yang baru, anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, kami mau menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini berdasarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan membekali kami, sehingga kami dapat mengisi hari-hari di tahun yang baru ini seperti atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat 1-13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di
Bacaan kedua dari surat Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya akan membacakan Injil Matius pasal yang ke-21, Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46 demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang yang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Ketika aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang acap kali dipikirkan atau menjadi harapan dari kebanyakan orang ketika memasuki tahun yang baru. Apa itu? Yang pertama, berharap bahwa di tahun yang baru ini hidupnya akan makin diberkati. Dan yang kedua, membuat resolusi atau komitmen untuk dilakukan atau diwujudkan di dalam kehidupannya di tahun yang baru. Nah, sesuai yang saya kasih, tentu saja kedua hal itu baik dan tidak ada yang salah. Apalagi kalau keduanya digabungkan atau disatukan. Ya, memiliki komitmen atau membuat resolusi dan melaksanakannya di tahun yang baru dan berharap bahwa dengan perbaikan, perubahan ke arah yang baik dan ke arah yang positif dari kehidupannya itu, maka kehidupannya pun akan semakin diberkati. Tentu saja itu harapan yang wajar, manusiawi dan tidak ada yang salah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik ketika kita memasuki tahun yang baru, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46 yang berisi pengajaran Tuhan Yesus tentang penghakiman terakhir. Dikatakan di sana bahwa anak manusia akan memisahkan segala bangsa menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok yang ditempatkan di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Yang di sebelah kanan itu domba, yang di sebelah kiri kambing. Kepada yang berada di sebelah kanan, yang juga digambarkan seperti domba, dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapa. Kenapa demikian? Karena mereka mempunyai kepedulian, mereka mempunyai belas kasih yang sangat mendalam dan melakukan sesuatu untuk menolong orang-orang yang dikatakan atau dikategorikan paling hina. Yaitu mereka yang lapar, yang haus, orang asing yang tidak punya tempat, kemudian yang sakit, yang telanjang, yang berada di dalam penjara. Pendek kata, orang-orang ini adalah orang-orang yang paling hina. Dan pada masa itu memang orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya ya mengalami hal-hal semacam itu. Kelaparan, kehausan, bahkan orang asing pun seringkali tidak terjamin keselamatannya atau keamanannya. Sehingga kalau ada orang yang memberikan tumpangan kepada orang asing, berarti orang itu memberi perlindungan kepada orang yang tidak punya perlindungan apapun. Orang-orang yang paling hina ini dalam kehidupan sehari-harinya juga tidak mempunyai perlindungan apapun. Tetapi ada orang-orang yang peduli pada mereka. Sangat mengejutkan karena di sana dikatakan bahwa ketika engkau melayani orang-orang yang paling hina ini, berarti engkau juga melayani aku. Yesus hadir di dalam diri orang-orang yang paling hina ini.
Di wajah orang-orang yang paling hina ini, disitulah orang menemukan wajah Yesus yang sesungguhnya. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sangat menarik bahwa orang yang peduli pada mereka ini dikatakan sebagai orang yang diberkati oleh Bapakku. Diberkati biasanya mempunyai arti tertentu, ya kan, dalam kehidupan kita. Ketika kita berhasil, kita sukses, ketika kita segala keinginan kita terkabul, ya, harapan-harapan kita terwujud, nah itulah diberkati. Kita bersyukur, itu diberkati. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Tentu saja pemahaman itu tidak salah. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan satu pengertian yang lain. Hai kamu orang yang diberkati oleh Bapakku. Kenapa? Karena kamu melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapakku. Karena engkau melayani aku di dalam diri orang-orang yang paling hina ini. Maka sebenarnya kata diberkati di sini adalah diperkenan oleh Allah. Karena melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan selanjutnya anak manusia ini berbicara juga atau menyapa juga orang-orang yang ada di sebelah kirinya. Yang digambarkan sebagai kambing. Mereka tidak dikatakan sebagai orang-orang yang diberkati, melainkan orang-orang yang dikutuk atau terkutuk. Yang akan menerima penghukuman yang kekal. Kenapa? Karena mereka tidak peduli kepada orang-orang yang paling hina ini. Mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, memikirkan dan mencari kesenangan buat dirinya sendiri, dan tidak peduli kepada orang-orang yang paling hina ini. Orang-orang yang terlantar, orang-orang yang membutuhkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian orang-orang semacam ini, meskipun mungkin saja mereka adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak peduli pada Tuhan Yesus. Mereka tidak mampu melihat wajah Tuhan Yesus di antara atau di dalam wajah orang-orang yang paling hina ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pengajaran ini memakai gambaran, ya. Jangan diartikan secara harafiah. Kenapa? Karena tentu saja bukan maksud Tuhan Yesus untuk menggambarkan penghakiman terakhir seperti itu persis. Ini adalah gambaran yang memberi gambaran bahwa pada akhirnya semua orang akan menghadapi penghakiman terakhir. Gambaran-gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini sangat diinspirasi atau diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-7. Kalau kita membaca kitab Daniel pasal yang ke-7, kita akan menemukan unsur-unsur sebagaimana yang di dalam pengajaran atau perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Intinya adalah bahwa kehidupan kita itu menentukan apakah kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal atau penghukuman yang kekal. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, tentu saja ini tidak bertentangan dengan pengajaran atau semboyan Protestan yang amat terkenal, yaitu sola gratia, semua karena anugerah, bukan karena perbuatan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga tidak bertentangan dengan apa yang kemudian kelak diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah. Bukan berarti bahwa perbuatan ini akan menyelamatkan. Tentu saja tidak. Tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu mau mengatakan bahwa kehidupan seorang yang beriman harus ditunjukkan, diwujudkan di dalam perilaku, di dalam kehidupannya, dalam relasinya dengan sesamanya. Apakah mereka melihat Tuhan dalam kehidupan, dalam diri, dalam wajah sesamanya. Sehingga ini bukan perbuatan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi inilah perbuatan yang lahir dari iman, lahir dari kasih kepada Tuhan, yang kemudian diwujudkan di dalam perbuatan sehari-harinya dengan atau dalam relasi dengan sesamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat penting untuk membekali perjalanan hidup kita di tahun yang baru, 2023. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara sekalian
untuk kita renungkan bersama, untuk kita gumuli bersama dan kita wujudkan bersama dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita diajak untuk merenungkan atau memahami kata diberkati secara baru. Tidak berarti bahwa pemahaman-pemahaman kita yang lama tentang diberkati, yaitu ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika harapan dan keinginan kita terkabulkan, kemudian kita anggap itu pemahaman yang salah. Tentu tidak demikian. Tetapi kita juga tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Karena di sini kita menemukan suatu makna atau dimensi baru dari kata diberkati, yaitu diperkenan Allah. Mereka para orang-orang yang disebut sebagai orang yang benar, itu melayani orang-orang yang paling hina ini, dan mereka sama dengan melayani Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan melayani orang yang paling hina itu dianggap atau dinilai sebagai tindakan yang berkenan di hadapan Allah. Dan oleh karena itulah orang yang melakukannya disebut diberkati. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, apabila kita juga dipanggil untuk ikut ambil bagian di dalam melayani sesama kita, melayani Tuhan, apa yang terpikirkan ketika kita mendapatkan tawaran itu? Waduh, suatu beban, merepotkan, menghabiskan, menyita waktu saya, tenaga saya, pikiran saya, dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memakai pemahaman yang baru tadi, maka sesungguhnya panggilan pelayanan ini merupakan berkat Tuhan. Bahkan juga ketika pelayanan itu menuntut pengorbanan, itu juga merupakan suatu berkat dari Allah. Dan oleh karena itu, saudara yang saya kasihi, jikalau kita dipanggil untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan, baik di gereja Tuhan, di tengah-tengah masyarakat kita, marilah kita menghayati itu sebagai berkat Tuhan. Dan jikalau kita menghayati makna tersebut, maka kita pun akan melakukan pelayanan itu dengan penuh sukacita. Saudara yang saya kasihi, siapa sih yang tidak bersukacita karena diberkati oleh Allah? Setiap kita pasti bersukacita. Nah, terimalah panggilan pelayanan itu. Bahkan juga kesempatan untuk berkorban sebagai berkat dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang saya kasihi, kalau kita memperhatikan pengajaran ini, Tuhan Yesus jelas sekali berbicara tentang ganjaran atau reward. Dan nampaknya kalau kita membaca di dalam Injil Matius, reward itu ada dua jenis atau dua macam, yaitu reward jangka pendek atau reward yang seketika, dan reward atau ganjaran jangka panjang atau yang kelak akan diterima. Bukan sekarang, tapi nanti. Nah, saudara yang terkasih, coba perhatikan atau baca ulang apa yang diajarkan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang berdoa dan berpuasa. Orang yang pamer doa, orang yang pamer bahwa dirinya berpuasa, dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka sudah menerima upahnya, yaitu pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Pujian karena kesalehan yang dipamerkan tadi. Tetapi, kalau kita memperhatikan ajaran Tuhan Yesus, nampaknya orang yang telah menerima ganjaran masa kini, ganjaran seketika, ia berkemungkinan besar kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ganjaran yang lebih besar, lebih mulia. Ganjaran yang akan diterima kelak kemudian hari, atau ganjaran dalam jangka panjang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengajarannya tentang penghakiman terakhir, Tuhan Yesus jelas berbicara tentang ganjaran di masa yang akan datang. Lihatlah, ada ganjaran di masa depan yang akan diterima oleh orang-orang benar, oleh orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Ketika melayani orang-orang yang paling hina ini, tentu ini bukan pelayanan yang mudah, pelayanan yang menuntut juga pengorbanan. Ya, tentu bermacam-macam yang bisa, yang harus kita berikan, kita korbankan untuk melayani orang-orang semacam ini.
dan rasanya tidak enak, tidak menyenangkan. Tetapi tindakan atau kehidupan yang semacam itu adalah kehidupan yang akan menerima ganjaran di masa depan. Hal yang ketiga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan ganjaran yang sejati, upah yang sejati, maka kita dipanggil untuk memiliki resolusi atau komitmen tentang kehidupan kita, berkaitan dengan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Tentu saja boleh kita membuat resolusi atau memiliki komitmen yang terkait dengan kehidupan kita. Tekad untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Ya, berangkat dari diri kita tentu tidak salah, tetapi kiranya itu juga berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingin menjadi lebih baik supaya saya bermakna. Saya ingin supaya saya lebih mengembangkan rasa belas kasih agar supaya saya bisa memperhatikan dan melayani orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu sebuah resolusi, sebuah komitmen agar supaya kehidupan kita bermakna. Dan kehidupan yang semacam itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kehidupan yang diberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangun komitmen, kita bikin resolusi supaya kehidupan kita semakin bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang. Maka kehidupan kita di tahun 2023 ini akan menjadi kehidupan yang lebih diberkati daripada kehidupan di tahun-tahun sebelumnya. Selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Masuk di dalam saat teduh.